sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahi ala sawabiqi ni'amih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bid dharain amin. Wa intaqala min dzalika ila bayani anna sunnata mafrudatul itba'i bi amrillahi wa annaha ala sab annaha wa annaha hiyal hikmatul madhkuratu fi qoulihi ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan kemudian beralih atau berpindah Imam Syafi'i dari tema itu ila bayani anna sunnata mafrudatul ittiba' dalam menjelaskan bahwasannya hadis atau sunnah itu wajib diikuti bi amrillah, karena perintah Allah, sebab perintah Allah. Wa annaha hiyal hikmatul madhkuratu fi qouli ta'ala, dan bahwasannya sunnah itu adalah hikmah atau rahasia yang disebutkan dalam firman Allah berikut, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Nabi Muhammad mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran maksudnya, wal hikmata, dan juga mengajarkan sunnah. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati, dan sebutkanlah oleh kalian, tuturkanlah oleh kalian, ma yutla, kalian perempuan, ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibaca dalam rumah kalian. Apa itu maksudnya? Min ayatillahi wal hikmati, yaitu ayat Allah Al-Quran, wal hikmati, dan sunnah. Imam Syafi'i ini masih menjelaskan tentang Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya. Dalam kitab Ar-Risalah, sebuah kitab atau sebuah surat sebenarnya ini yang ditulis oleh Imam Syafi'i kepada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Ini surat karena gubernur ini tanya bagaimana cara untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, dan mengambil hukum. Ditulis surat untuk gubernur. Suratnya kurang lebih 600 halaman. 600 halaman. Ya isinya ini surat risalah kan berarti surat. Ini adalah dasar-dasar tentang fikih, dasar-dasar tentang usul fikih juga ada dalam sini, dalam kitab Ar-Risalah ini. Imam Syafi'i ini kemudian membahas tentang pentingnya sunnah. Sunnah atau hadis Rasulullah ini wajib diikuti. Jadi nggak boleh kita hanya mengandalkan Al-Quran saja, nggak bisa. Nggak boleh juga kita hanya mengandalkan akal saja, apalagi akal saja, jadi akal-akalan. Maka bagaimana? Harus ada sunnah atau hadis Rasulullah. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan al-hikmah itu adalah sunnah. Seperti dalam ayat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad mengajarkan mereka Al-Quran, Alkitab, mengajarkan mereka Al-Quran dan sunnah. Maksudnya mengajarkan hadis yang bentuknya bisa perkataan Nabi, bisa perbuatan Nabi, bahkan bisa takrir atau diamnya Nabi. Itu namanya hikmah. Di ayat lain juga disebutkan, dan bacalah oleh kalian apa yang dibacakan di rumah kalian, yaitu Al-Quran dan hikmah. Maksudnya kepada istri-istri Nabi. Pada istri-istri Nabi ini diperintah istri-istri Nabi oleh Allah, bacalah Al-Quran dan bacalah hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini apa? Sunnah, yaitu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, bahkan diamnya Nabi. Ini supaya diikuti.
Jadi bagaimana sunnah itu? Wajib diikuti kata Imam Syafi'i. Ya, sunnah itu wajib diikuti, mafrudatul ittiba, wajib diikuti oleh kita. Karenanya memahami Al-Quran ini pasti harus dengan hadis juga. Begitu juga memahami hadis itu juga harus dengan Al-Quran. Semuanya itu harus berjalan. Dua-duanya harus berjalan, tidak bisa kita hanya mengandalkan Al-Quran saja. Apalagi mengandalkan hanya terjemah. Kalau udah terjemah itu udah repot urusannya dah. Kalau udah terjemah, kadang-kadang ada kata dalam bahasa Arab yang memang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, ini tidak cukup mewakili. Maksudnya hikmah, kayak hikmah aja kan banyak. Setiap musibah ada hikmahnya, kan begitu ya. Kalau hikmah udah jadi bahasa Indonesia, maksudnya hikmah di sini apa? Pelajaran. Kemudian ada juga itu yang di pojok ahli hikmah tuh. Pembian maksudnya ahli hikmah. Hikmah di situ bukan pelajaran, apa? Lain lagi. Ahli hikmah ya yang bangsa amalan-amalan, ya bisa narik barang, tahu-tahu ada keris di balik sablonan, itu namanya ahli hikmah. Ahli hikmah yang di sini, hikmah di sini aja artinya udah lain-lain. Kalau hanya mengandalkan terjemah, nggak mau pakai hadis, nggak akan bisa. Wa afadul qaula fi iqamatil burhan. Dan Imam Syafi'i kemudian menuangkan satu pendapat dalam mendirikan burhan atau bukti argumentasi ala hujjiyati sunnah, atas argumentasi atau bukti dari sunnah. Tsumma qala, kemudian Imam Syafi'i berkata, wa sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillahi azza wa jalla wajhani. Bagaimana mendirikan argumen dengan sunnah Nabi? Disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa sunnah ini hubungannya dengan Al-Quran ada dua macam. Ahaduhuma nasu kitabillahi, yaitu nas kitab Allah Al-Quran, fa'atba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah mengikuti nas Al-Quran, kama anzalallahu, sebagaimana Allah menurunkannya. Wal akharu, dan yang lain yang berikutnya, jumlatun bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi anillahi subhanahu wa ta'ala ma'nan, yaitu Rasulullah satu kelompok ayat atau satu kelompok pengertian di mana Rasulullah menjelaskan di dalamnya dari Allah Ta'ala, menjelaskan maknanya saja. Ma'aroda bil jumlah, makna ma'aroda bil jumlah yaitu makna sesuatu yang dikehendaki oleh Allah secara umum. Wa audoha kaifa faradoha a'aman aw khasan, dan kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana kefarduannya, bagaimana mewajibkannya, apakah berlaku umum atau khusus. Wa kaifa arada ayatiya bihil ibadu, dan bagaimana Allah menghendaki agar para hamba melaksanakannya. Wa kilahuma ittaba'a fihi kalamullah, wa kilahuma ittaba'a fihi kalamullah, dan dalam yang kedua jenis ini Rasulullah mengikuti kalam Allah atau firman Allah Ta'ala. Di antara wajah atau model hubungan sunnah hadis Rasulullah. Sunnah di sini bukan sunnah pengertian fikih, bukan, tapi sunnah di sini sunnah pengertian usul fik, yaitu hadis Rasulullah. Di antara model hubungan antara sunnah dengan Al-Quran itu Rasulullah hanya mengikuti saja apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Rasulullah hanya sekedar mengikuti saja, tidak ada penjelasan apapun. Nah, yang kedua, ini Rasulullah selain mengikuti, Rasulullah menjelaskan kefarduannya. Contoh paling gampang sholat. Sholat itu di Al-Quran cuma aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail misalnya, atau aqimus sholah yang bentuk jamak, perintah doang, perintah dirikanlah sholat. Nah, bagaimana rinciannya, bagaimana fardunya sholat, kemudian bagaimana para hamba atau kita orang-orang mukmin melaksanakan sholat, Rasulullah kemudian merincikan dengan perbuatannya, merincikan dengan sholatnya Rasulullah. Maka ada shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti sholatnya aku. Kita cari dari alif lam mim atau dari al-fatihah dah, dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, yang namanya i'tidal nggak bakal ada.
Cari dari itidal, nggak ada yang namanya itidal di Al-Quran. Cari mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Cari yang namanya duduk di antara dua sujud. Sujud nggak ada. Sujud aja nggak ada. Sujud yang dimaksud sujud dalam sholat, sujud 2 kali, nggak ada. Terus siapa yang menjelaskan ini? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Yang menjelaskan adalah sunnah, yaitu Rasulullah melalui perbuatan-perbuatannya. Tsumma qala wa hunaka wajhun tsalits. Dan Imam Syafi'i kemudian berkata, ada lagi model yang ketiga, wa huwa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma laisa fihi nasu kitabin. Yaitu sesuatu yang Rasulullah mensunnahkannya atau Rasulullah menetapkannya, padahal laisa bihi nasu kitabin, padahal di Al-Quran nggak ada. Wa hadza mukhtalafun fihi, dan ini termasuk yang ikhtilaf. Wa minhum man ajazahu wa minhum man qala. Sebagian ulama ada yang memperbolehkannya. Wa minhum man qala lam yusannu sunnatan qattu illa walaha aslun fil kitab. Ada yang mengatakan Nabi tidak pernah menciptakan sunnah apapun, tidak pernah menciptakan satu ibadah apapun kecuali ada dalam Al-Quran, fil kitab, kecuali ada asalnya atau ada dasar dalam Al-Quran. Fama halla wa harrama innama bayyana fi anillahi ta'ala kama bayyana sholata. Dan sesungguhnya apa-apa yang Allah halalkan dan Allah haramkan, maka hanyalah Allah menjelaskannya di sana sebagaimana menjelaskan sholat. Wa minhum man qala bal ja'atuhu bihi risalatullah fa athbata sunnatahu bi fardillahi ta'ala. Sebagian ada yang mengatakan bahwa risalah atau ajaran, surat di sini maksudnya ajaran dari Allah datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menetapkan sunnahnya. Rasulullah menetapkan ibadah tersebut, kesunatan ibadah tersebut. Lagi-lagi ini bukan sunnah yang lawannya makruh, bukan. Rasulullah menetapkan tradisi atau perbuatan ibadah tersebut. Wa minhum man qala al-qafiraihi kullama sanna. Dan sebagian ada yang mengatakan bahwasannya Allah melemparkan ke dalam hati Rasulullah apa yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah atau diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini model yang ketiga nih. Kalau model pertama, saya ulang lagi, model pertama Rasulullah mengikuti apa saja yang ada dalam Al-Quran tanpa ada penjelasan apapun. Ya, seperti ayat-ayat tentang akidah atau ayat-ayat tentang tauhid. Ayat-ayat tentang tauhid, qul huwallahu ahad, ya udah Allah satu, udah nggak ada pengamalan yang lain yang diciptakan baru oleh Rasulullah atau dirincikan, nggak ada, udah Allah satu, udah gitu aja. Kemudian model yang kedua, ada ayat Al-Quran yang hanya umum sifatnya. Nah, Rasulullah mentafsir atau merincikan, seperti sholat, wudu juga, walaupun disebutkan faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq, basuhlah muka kalian dan tangan sampai siku, maksudnya sikunya kenain juga. Wamsahu biru'usikum warjulakum, usaplah kepala kalian dan kaki. Tapi warjulakum bukan warjulikum, karena atofnya kepada faksilu wujuhakum, jadi basuh. Tapi kok di fikih kalau kita belajar ada tartib segala, nggak ada tartib di situ. Nah, terus bagaimana bisa ada tartib? Ini Rasulullah mencontohkan wudhu. Ada juga yang mengatakan tartibnya di situ, ada rukun tartib di situ sesuai dengan urutan ayat di situ. Itu harus tartib. Nggak boleh kita kaki dulu wudhu ditutup di muka, nggak boleh. Kenapa? Ayatnya tartib soalnya. Ini dirincikan oleh Rasulullah yang tadinya umum. Nah, model yang ketiga, ada yang memang di Al-Quran tidak disebutkan. Di Al-Quran tidak disebutkan. Nah, Rasulullah kemudian menciptakan sunnahnya. Dalam sunnahnya Rasulullah menciptakan ibadah itu atau menciptakan satu hukum itu. Ada. Di Al-Quran itu larangan makan binatang yang berkuku tajam, nggak ada di Al-Quran.
hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhillah li ghairillah. Itu kalau kita teruskan lanjutan ayat itu nggak ada yang namanya larangan makan binatang yang bertaring misalnya. Itu nggak ada. Ada yang di mana? Adanya dalam hadis. Maka Rasulullah menciptakan hukum baru. Terus di Al-Quran juga. Di Al-Quran itu hukum tentang ini, hukum tentang waris. Di waris itu pokoknya namanya anak misalnya, dan ashabul faridoh yang punya yang punya bagian-bagian, ashabul faraid yang punya bagian yang disebutkan Al-Quran itu dapat harta waris. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan bahwa orang yang membunuh tidak dapat waris. Itu baru. Kalau kita ngikutin Al-Quran aja, ya bisa jadi konspirasi itu. Terbunuh aja orang Al-Quran dapat kok. Tapi Rasulullah kemudian menciptakan baru bahwa yang membunuh tidak dapat waris. Ini model yang ketiga di sini. Model yang ketiga meskipun diperselisihkan, tapi Imam Syafi'i di sini mengatakan memang ada model bahwasannya Rasulullah dengan sunnahnya ini menciptakan hukum baru yang di Al-Quran belum disebutkan. Namun perlu kita tekankan di sini bahwa Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah sedikit pun ngomong aja itu tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya, pasti dengan tuntunan Allah. Kalau Rasulullah menciptakan hukum baru, kemudian menciptakan hukum yang di Al-Quran tidak ada, ini pasti dengan tuntunan Allah, tidak semata-mata dengan sama sekali tidak dengan keinginannya sendiri. Qala Syafi'i rahimahullahu wa yuhadha kana faqad bayanallahu ta'ala annahu farada fihi ta'ata rasuli. Imam Syafi'i berkata bahwasannya ini semua berdasarkan penjelasan Allah bahwa farada annallaha annahu farada fihi ta'ata rasuli, bahwasannya Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya, atiullaha wa atiur rasul, wajib mentaati Rasul. Dengan demikian apapun yang disunnahkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah maka kita wajib mengikuti. Berdasarkan ini maka model hubungan antara hadis atau sunnah dengan Al-Quran ini sangat erat. Tidak bisa kita hanya mengambil Al-Quran saja, mengambil makna-makna yang diterjemahkan atau yang ada dalam Al-Quran, tapi kita mengingkari hadis, itu tidak akan bisa. Harus menggunakan hadis. Dasar sumber hukum, maksud saya sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis sunnah. Jamaah rahimakumullah, ini Imam Syafi'i dalam kitab risalahnya. Memang kita tahu Imam Syafi'i ini adalah imam yang membuat atau meletakkan dasar pertama tentang usul fiqh dan juga menggabungkan dua kecenderungan. Kalau kita perhatikan para ulama ini menulis Imam Malik itu ashabul hadis. Imam Malik itu adalah ulama yang kebanyakan istimbat hukumnya, produk-produk hukumnya itu dari hadis. Karena memang di Madinah dan banyak sekali riwayat hadis diterima oleh Imam Malik dari tabi'in, ketemu langsung. Jadi pokoknya berdasarkan hadis saja. Bagaimana penggunaan akal? Sangat jarang Imam Malik. Nah, adapun Imam Abu Hanifah ini lebih dulu dibanding Imam Malik, hanya beberapa tahun, tapi bisa kita katakan tidak jauh lah usianya antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Imam Abu Hanifah ini di Baghdad, di Irak. Di Irak ini Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan ra'yun atau pendapatnya, karena memang riwayat hadis diterima di Irak sedikit. Sahabat-sahabat kan banyaknya di Madinah, tabi'in juga banyak di Madinah, di Irak. Jadi Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan pendapat akal. Imam Syafi'i belajar bukan kepada Imam Abu Hanifah, tapi kepada muridnya namanya Muhammad bin Al-Hasan.
Imam Syafi'i itu lahir, begitu Imam Syafi'i lahir berbarengan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi nggak ketemu sama Imam Abu Hanifah. Nah, belajarnya pada muridnya Imam Abu Hanifah. Selesai belajar dari Imam Malik, kemudian belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, maka Imam Syafi'i menggabungkan dua ini, menggabungkan kecenderungan pakai hadis juga, sunnah, tapi pakai rasio juga atau pakai penalaran akal juga, jadi benar-benar sempurna. Oleh karenanya Imam Ahmad bin Hambal bilang, muridnya Imam Syafi'i bilang, kalau Umar bin Abdul Aziz, kalau Allah menurunkan setiap 100 tahun itu ada mujaddid, ada seorang pembaharu, maka dulu Umar bin Abdul Aziz 100 tahun yang lalu itu adalah pembaharu di Bani Umayyah. Nah, sekarang saya yakin, kata Imam Ahmad bin Hambal, saya yakin Imam Syafi'i adalah pembaharunya. Menggabungkan dua kecenderungan ini, kecenderungan nalar dan juga teks atau nas Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.